warahmatullahi wabarakatuh. Mari, teman-teman semua, sebelum kita menyelami kisah ini, kita awali dengan bersama-sama membaca sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah kita bertemu seseorang yang dianggap buruk oleh semua orang? Pernahkah kita menjauhi seseorang hanya karena tampilan luarnya yang kotor, kasarnya ucapan, atau perilakunya yang tampak jauh dari agama? Pernahkah terlintas di benak, bagaimana jika orang yang kita jauhi itu ternyata punya rahasia yang tak pernah kita bayangkan? Lalu, mengapa penting bagi kita untuk menyimak cerita seperti ini? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini tentang seorang pria tua yang dikenal kampungnya sebagai ahli maksiat. Namun di balik segala keburukan yang tampak, tersembunyi sesuatu yang mengejutkan. Dan kisah ini akan membawa kita pada pelajaran yang dalam, tanpa kita sadari. Di sebuah kampung kecil bernama Karangjati, yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang pria tua bernama Mbah Karto. Kampung Karangjati dikelilingi oleh sawah-sawah yang luas dan kebun-kebun bambu, suasananya sejuk dan penduduknya hidup sederhana. Namun, di balik ketenangan kampung itu, ada satu nama yang selalu menjadi bahan perbincangan buruk, Mbah Karto. Siapa yang tak kenal Mbah Karto? Usianya sudah lebih dari 70 tahun. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang dan awut-awutan, bajunya selalu kumal, bahkan sering terlihat berlubang di sana-sini. Bau rokok murahan yang ia isap nyaris sepanjang hari membuat orang-orang menutup hidung jika harus berpapasan dengannya. Di pasar, Mbah Karto terkenal sebagai peminta-minta yang galak. Di masjid, dia kadang muncul hanya untuk marah-marah, memaki jika ada yang salah menaruh sandal, atau sekadar duduk di pojok tanpa ikut sholat. Di acara kampung, ia lebih sering membuat kekacauan daripada membantu. Itu Mbah Karto, ahli maksiat kampung ini. Hidupnya nggak ada manfaatnya. Begitu kata Pak Lurah saat suatu kali membahas masalah sosial kampung. Tak ada yang tahu pasti dosa apa yang pernah dilakukan Mbah Karto. Tapi dari cara hidup dan sikapnya, semua orang merasa yakin bahwa dia adalah orang yang sangat jauh dari agama. Anak-anak dilarang bermain di dekat rumahnya, dan para orang tua selalu memperingatkan untuk tidak banyak berurusan dengannya. Namun, di balik semua cibiran dan hinaan itu, ada sesuatu yang ganjil yang tidak banyak orang sadari. Raffi, seorang pemuda berusia 22 tahun, adalah satu-satunya orang yang merasa ada yang aneh. Ia adalah mahasiswa yang baru saja kembali ke kampung setelah lama merantau di kota untuk kuliah. Raffi bukan tipe yang mudah percaya begitu saja dengan omongan orang. Sejak kecil ia sudah sering melihat Mbah Karto, dan ada rasa penasaran yang sulit ia abaikan. Suatu sore, setelah hujan deras mengguyur Karangjati, Raffi yang sedang berjalan pulang dari masjid melewati jalan setapak yang biasa ia lalui. Di sanalah ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Mbah Karto sedang duduk di bawah pohon besar dekat pemakaman umum. Tangannya memungut satu persatu sampah yang berserakan, bungkus plastik, botol minuman, dan dedaunan kering. Wajahnya kusut dan kotor, tapi gerakannya cekatan dan teliti. Seketika, seorang ibu yang juga lewat berhenti dan memperhatikan. Mbah Karto, bersihin apa tuh? Heran aku lihat sampeyan, celetuk si ibu, setengah mengejek. Mbah Karto langsung mendongak dengan mata melotot. Nggak usah sok peduli. Urus aja hidupmu sendiri, bentaknya garang. Si ibu buru-buru pergi sambil mengumpat pelan. Raffi yang sejak tadi memperhatikan dari kejauhan hanya diam. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ada rasa aneh yang menyelusup di hatinya. Kenapa orang seburuk itu mau-maunya bersihin kuburan? Apalagi diam-diam? Pikir Raffi. Beberapa hari berlalu, rasa penasaran Raffi makin memuncak. Diam-diam ia mulai memperhatikan Mbah Karto lebih dekat. Kadang Raffi mengikuti dari kejauhan ketika Mbah Karto berjalan menyusuri jalanan kampung. Aneh, pikir Raffi. Mbah Karto sering berhenti di depan rumah-rumah fakir miskin, seolah memantau sesuatu. Tapi ketika ada yang melihat, dia pura-pura memaki atau meludah seenaknya agar orang-orang segera menjauh. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Raffi yang tak bisa tidur memutuskan untuk keluar rumah. Udara dingin menusuk tulang, dan kampung benar-benar sepi. Di sanalah ia melihat bayangan seseorang berjalan cepat menuju masjid yang sudah gelap.
Raffi mempersempit matanya. Itu Mbah Karto. Dengan perlahan, Raffi mengikuti dari belakang, memastikan langkahnya tak bersuara. Ia bersembunyi di balik tembok masjid, mengintip lewat celah kecil. Terlihat Mbah Karto membuka pintu masjid yang tidak dikunci, lalu masuk dan duduk di pojok yang gelap. Raffi menahan napas. Apa yang dilakukan Mbah Karto di masjid tengah malam begini? Tak lama, Mbah Karto bangun dari duduknya, berdiri tegak menghadap kiblat. Ia mulai takbir, sholat sendirian dalam sunyi. Suaranya lirih, tubuhnya gemetar. Raffi memperhatikan dengan mata yang terbelalak. Yang lebih mengejutkan lagi, setelah sholat panjang, Mbah Karto bersujud lama sekali. Dari jarak sejauh itu, Raffi bisa mendengar isakan pelan tangisan yang pecah dalam diam. Allah, ampuni aku, jangan tampakkan amalku pada siapapun. Bisik suara yang nyaris tak terdengar itu. Raffi menggigit bibir. Jantungnya berdebar keras. Ada sesuatu yang selama ini benar-benar luput dari pandangan semua orang. Setelah beberapa lama, Mbah Karto bangkit perlahan, menghapus air matanya dengan ujung sarung lusuh, lalu berjalan keluar dari masjid seolah tak terjadi apa-apa. Ketika pagi datang, dia kembali tampil seperti biasa, marah-marah, memaki, dan mengumpat seenaknya, seolah-olah malam itu tidak pernah terjadi apa-apa. Raffi benar-benar bingung. Apa maksud semua ini? Kenapa Mbah Karto menyembunyikan semuanya begitu rapat? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan dari dunia? Hari-hari berikutnya, rasa penasaran Raffi makin menjadi. Tapi semakin ia memperhatikan, semakin banyak misteri yang muncul. Dan Mbah Karto tetap menjadi sosok yang misterius, yang citranya tetap buruk di mata kampung, meskipun diam-diam ada sesuatu yang besar yang belum terungkap. Setelah kejadian malam itu, hati Raffi tidak tenang. Wajah Mbah Karto yang lusuh, sujud yang begitu lama, dan suara tangisan yang penuh kepasrahan masih terngiang di telinganya. Siang harinya, Raffi mencoba bersikap biasa saja. Ia berjalan menyusuri jalan kampung seperti biasanya, namun matanya terus mencari sosok Mbah Karto. Di ujung jalan, dekat warung kopi tua, Raffi melihat Mbah Karto sedang duduk sambil merokok. Pandangannya kosong, sesekali meludah ke tanah. Tak ada yang berani mendekat. Semua orang tetap menjaga jarak seolah Mbah Karto membawa wabah. Raffi menarik napas panjang. Aku harus bicara, pikirnya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. Mbah sehat? Tanyanya pelan. Mbah Karto melirik tajam. Heh, kamu mau apa? Mau ngatain aku juga? Raffi tersenyum kaku. Enggak, Mbah cuma mau ngobrol. Mbah Karto mendengus. Halah, paling sok alim. Sana pergi, aku males. Meski ditolak mentah-mentah, Raffi tak menyerah. Ia duduk di bangku panjang warung, beberapa meter dari Mbah Karto, hanya diam memperhatikan. Dalam hatinya, ia berkata, ada sesuatu yang gak bisa aku abaikan. Beberapa hari berlalu, Raffi sengaja sering lewat depan rumah Mbah Karto. Rumah itu kecil, reyot, dan nyaris roboh. Di halaman depannya, hanya ada sebatang pohon pisang yang layu dan beberapa kaleng bekas berserakan. Siang itu, Raffi memperhatikan dari kejauhan ketika Mbah Karto keluar membawa karung goni tua. Ia berjalan menuju arah pasar. Raffi memutuskan mengikuti diam-diam. Sepanjang perjalanan, Mbah Karto terlihat mondar-mandir di gang sempit, masuk keluar pasar, dan sesekali berhenti di depan toko kelontong. Anehnya, ia tidak pernah membeli apa-apa. Namun yang paling aneh adalah saat Mbah Karto berhenti di belakang pasar, di dekat tempat pembuangan sampah. Di situ ada seorang nenek tua yang tinggal di gubuk reyot. Tanpa banyak bicara, Mbah Karto meletakkan karung goninya yang ternyata berisi beberapa kantong plastik beras dan minyak goreng. Ia mengetuk pintu gubuk itu lalu pergi begitu saja sebelum si nenek sempat membuka pintu. Raffi mengintip dari balik tembok, matanya terbelalak. Ini, gak mungkin. Kok bisa? Si nenek akhirnya membuka pintu, terkejut melihat bingkisan itu. Ia menatap sekeliling, mencari siapa yang meninggalkannya, tapi tak ada siapa-siapa. Raffi menahan napas. Apa yang dilihatnya benar-benar bertolak belakang dengan semua cerita buruk yang selama ini ia dengar tentang Mbah Karto. Malam harinya, rasa penasaran Raffi semakin besar.
Ia kembali memutuskan untuk mengintai masjid. Benar saja, sekitar pukul 2 dini hari, sosok Mbah Karto kembali muncul. Kali ini, Raffi lebih berani. Ia mendekat, masuk ke masjid diam-diam, bersembunyi di balik tiang besar. Sholat malam itu kembali panjang. Sujudnya lama, bahkan lebih lama dari sebelumnya. Dan tangisnya pecah lebih dalam. Kata-kata lirih terdengar jelas di telinga Raffi. Allah, jangan biarkan mereka tahu siapa aku sebenarnya. Cukup engkau saja yang tahu. Aku ini hina di mata manusia, tapi jangan biarkan hatiku sombong di hadapanmu. Raffi menggigit bibir, menahan tangis. Tubuhnya gemetar. Ia tak menyangka bahwa di balik mulut kasar dan tampilan buruk itu, ada hati yang begitu lembut, begitu tulus memohon kepada Allah. Tiba-tiba, Mbah Karto berhenti sholat. Ia menoleh tajam ke arah tempat Raffi bersembunyi. Siapa di situ? Bentaknya keras. Raffi terkejut. Ia tak punya waktu untuk bersembunyi lagi. Perlahan, ia muncul dari balik tiang. Saya, Mbah. Raffi, jawabnya gugup. Mbah Karto menatap tajam, matanya menyipit. Ngapain kamu di sini? Hah? Mau ngintip aku biar bisa ngadu sama orang-orang kampung? Suaranya keras, penuh kemarahan. Raffi menggeleng cepat. Enggak, Mbah, saya cuma pengen tahu. Tahu apa? Mau tahu seberapa buruknya aku? Mbah Karto berjalan mendekat, suaranya bergetar. Dengar ya, bocah, jangan ikut campur urusan orang tua. Pergi sana, ini bukan urusanmu. Raffi mundur beberapa langkah, tapi hatinya terasa semakin berat. Mbah, saya lihat semuanya. Saya lihat apa yang Mbah lakukan tadi siang. Saya lihat Mbah tiap malam ke sini. Diam kamu, bentak Mbah Karto, matanya memerah. Kamu nggak ngerti apa-apa. Kalau kamu cerita ke orang-orang, kutukan hidupmu. Jangan pernah ikut campur lagi. Raffi menunduk, air matanya menetes. Saya nggak akan cerita, Mbah. Saya cuma kagum. Mbah Karto terdiam sejenak, lalu tertawa pahit. Kagum? Hah? Kagum sama orang kotor kayak aku? Dasar bocah gila. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mbah Karto mengambil sarungnya dan berjalan keluar dari masjid, meninggalkan Raffi yang masih berdiri mematung di dalam. Malam itu, Raffi pulang dengan hati yang kacau. Kepalanya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mbah Karto? Kenapa ia rela dihina habis-habisan, sementara amalnya begitu besar? Apa yang ia sembunyikan dari dunia? Hari-hari setelah kejadian di masjid itu berjalan lambat bagi Raffi. Ia masih belum bisa melupakan tatapan marah dan suara bergetar Mbah Karto malam itu. Raffi tahu, ia telah menyentuh sesuatu yang sangat sensitif. Sesuatu yang mungkin sudah lama dikubur Mbah Karto rapat-rapat. Tapi rasa penasaran itu tak kunjung reda. Ada dorongan kuat di hati Raffi untuk mencari tahu lebih banyak. Ia mulai bertanya-tanya pada orang-orang tua di kampung, meski dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kecurigaan. Suatu sore, Raffi duduk bersama Pak Darno, seorang lelaki tua yang dikenal banyak tahu sejarah kampung Karangjati. Mereka duduk di gardu dekat balai desa, menikmati teh hangat. Pak Darno, buka Raffi perlahan. Dari dulu Mbah Karto memang sudah begitu, ya? Maksudnya, selalu kelihatan kayak orang yang, ya, gitu. Pak Darno mengerutkan kening. Kamu kenapa tiba-tiba nanya Mbah Karto? Raffi tersenyum tipis. Cuma penasaran aja, Pak. Soalnya dari kecil sampai sekarang, orang-orang selalu ngomong jelek tentang dia. Pak Darno menarik napas panjang. Anak muda, kamu belum banyak tahu. Orang kayak Mbah Karto itu, ya, memang aneh. Tapi dulu, dia nggak kayak sekarang. Raffi menajamkan pendengaran. Maksudnya gimana, Pak? Pak Darno menatap jauh ke depan, seolah mengingat sesuatu yang lama sekali terkubur. Dulu, waktu masih muda, Karto itu orang yang paling dihormati di kampung ini. Pintar agama, dermawan, sopan, semua orang suka sama dia. Raffi terbelalak. Serius, Pak? Terus, kenapa sekarang jadi begini? Pak Darno geleng-geleng kepala.
Itu dia yang misteri, Nak. Suatu hari, tiba-tiba dia berubah. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tiba-tiba dia jadi pemarah, mulai hidup ngawur, bahkan istrinya kabur ninggalin dia. Sejak itu, orang-orang mulai menjauh. Kami nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Raffi terdiam. Hatinya bergetar hebat. Ada luka besar yang disembunyikan Mbah Karto, pikirnya. Luka yang mengubah segalanya. Malam itu, Raffi merenung lama di kamarnya. Kata-kata Pak Darno terus berputar di kepalanya. Ia merasa ada sesuatu yang sangat besar dan berat yang ditanggung Mbah Karto, dan ia harus tahu apa itu. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang tanpa diduga. Raffi sedang berjalan pulang dari pasar ketika melihat Mbah Karto terduduk di pinggir jalan. Wajahnya pucat, napasnya tersengal, dan tangannya memegangi dada. Mbah, Mbah kenapa? Raffi berlari panik. Mbah Karto mencoba mengusir Raffi dengan tangannya yang gemetar. Pergi, jangan ikut campur. Nggak bisa, Mbah. Mbah harus dibantu. Raffi bersikeras. Tanpa menunggu izin, Raffi memapah tubuh lemah Mbah Karto ke sebuah bel-bel dekat warung. Ia menyodorkan air minum yang dibelinya, dan Mbah Karto akhirnya meminum dengan susah payah. Hening beberapa saat. Hanya suara napas berat Mbah Karto yang terdengar. Aku nggak bakal lama lagi, gumam Mbah Karto lirih, lebih pada dirinya sendiri. Raffi menggigit bibir. Mbah, kenapa Mbah kayak gini? Kenapa Mbah mau hidup sendiri, dihina orang-orang, padahal... Mbah Karto membuka matanya perlahan, menatap Raffi lemah. Kamu terlalu banyak nanya, bocah. Tolong, Mbah, suara Raffi bergetar. Saya nggak mau apa-apa, saya cuma pengen ngerti. Ada jeda panjang sebelum akhirnya Mbah Karto berkata pelan. Hidup itu, kadang harus kelihatan kotor, biar nggak ada yang tahu apa yang sebenarnya kita simpan. Raffi menatap Mbah Karto, menunggu lanjutan. Aku, dulu sombong, lanjut Mbah Karto lirih. Aku pikir, kalau orang-orang tahu aku banyak amal, aku bakal dihormati, diagungkan. Tapi Allah benci sombong. Semua yang aku bangun dihancurkan dalam semalam. Raffi menelan ludah. Apa yang terjadi, Mbah? Mbah Karto menggeleng lemah. Cukup kamu tahu bahwa semua ini, hukuman sekaligus pelajaran. Aku pilih untuk kelihatan kotor, supaya hatiku bersih. Lebih baik dihina manusia, daripada dibenci Allah. Air mata menggenang di mata Raffi. Ia tak sanggup berkata apa-apa lagi. Mbah Karto menutup mata, menarik napas panjang. Kamu pulanglah. Jangan ikut campur lebih jauh. Ini bukan jalanmu. Raffi mengangguk pelan, meski hatinya menjerit ingin tahu lebih. Ia tahu, malam itu ia baru saja menyentuh permukaan dari sebuah rahasia yang jauh lebih dalam. Beberapa hari setelah peristiwa di pinggir jalan itu, Mbah Karto menghilang. Tak ada seorang pun yang melihatnya di warung kopi, di masjid, atau di jalanan kampung. Orang-orang mulai berbisik-bisik, sebagian mengira ia sakit parah, sebagian lain bahkan menduga Mbah Karto sudah mati di suatu tempat tanpa diketahui siapapun. Namun, bagi Raffi, perasaan yang muncul justru lain. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Setiap malam, ia menunggu di masjid, berharap melihat lagi sosok renta itu datang untuk bersujud diam-diam. Tapi tak ada tanda-tanda. Hingga suatu malam, ketika bulan menggantung pucat di langit, Raffi terbangun karena mendengar ketukan halus di pintu rumahnya. Ia melihat jam dinding, pukul 2.15 dini hari. Dengan jantung berdebar, ia berjalan perlahan membuka pintu. Di depan pintu, berdiri seorang lelaki tua berjubah putih lusuh, namun dengan wajah yang lebih tenang dari biasanya. Mbah Karto. Mbah. Astagfirullah, Mbah, dari mana saja? Raffi berbisik, terkejut setengah mati. Mbah Karto menatap tajam tapi lembut. Ikut aku sekarang. Tanpa banyak bertanya, Raffi mengambil jaket dan mengikuti Mbah Karto yang berjalan pelan menuju arah hutan kecil di belakang kampung. Suasana sunyi, hanya suara serangga malam yang menemani langkah mereka. Jantung Raffi terus berdegup keras. Ia merasa seolah sedang dibawa masuk ke dalam rahasia besar yang selama ini tersembunyi.
Setelah berjalan sekitar 20 menit, mereka tiba di sebuah gubuk tua yang nyaris runtuh. Mbah Karto membuka pintu kayu reot itu dan memberi isyarat agar Raffi masuk lebih dulu. Di dalam, hanya ada lampu minyak kecil yang redup dan sebuah sajadah kumal tergelar di pojok ruangan. "Duduk," perintah Mbah Karto singkat. Raffi duduk bersila, masih bingung dan penuh tanda tanya. Mbah Karto duduk di depannya. Untuk beberapa saat, hanya ada keheningan. Sampai akhirnya Mbah Karto berkata pelan, "Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa aku seperti ini?" Raffi mengangguk cepat, matanya tak berkedip. "Aku sudah lama berhenti berharap manusia akan paham," lanjut Mbah Karto, suaranya serak. "Tapi Allah menunjukkan sesuatu lewat kamu. Mungkin sudah waktunya sebagian kebenaran ini terlihat." Raffi menggigit bibir. "Saya siap mendengar, Mbah." Mbah Karto menatap lampu minyak yang berkelip pelan. "Dulu, aku memang orang baik, Nak. Disegani, dihormati. Tapi hatiku busuk. Aku suka pujian, suka disanjung. Setiap kali aku bersedekah, aku pastikan orang tahu. Setiap kali aku sholat malam, aku pamer lewat cerita." Ia menghela napas panjang, matanya mulai berkaca-kaca. "Sampai satu malam, Allah tunjukkan azabnya. Dalam mimpi, aku didatangi seorang lelaki bercahaya yang berkata, 'Semua amalmu hangus karena kesombonganmu. Mulai besok, kau akan hidup terhina.' Dan benar, Nak, sejak hari itu, hidupku runtuh." Raffi terdiam, menahan napas. "Mulia di mata manusia ternyata racun," lanjut Mbah Karto. "Jadi aku memilih hidup hina di mata manusia, agar hatiku tetap bersih di hadapan Allah. Aku hancurkan semua topengku sendiri. Aku biarkan orang menghina, mencaci. Setiap makian yang kuterima, semoga menjadi penghapus kesombongan masa laluku." Air mata Raffi menetes. "Tapi Mbah, kenapa nggak ada yang tahu semua kebaikan Mbah?" "Itu intinya," jawab Mbah Karto tegas. "Amal yang benar adalah yang hanya diketahui Allah. Aku tak mau jatuh lagi ke lubang yang sama." Mereka terdiam lama. Raffi merasa seolah sedang duduk di hadapan seorang lelaki yang tubuhnya renta, tapi ruhnya memancarkan kekuatan yang luar biasa. Raffi ingin bertanya lebih banyak, tapi Mbah Karto bangkit perlahan. "Sudah cukup untuk malam ini," katanya pelan. "Pulanglah, dan jangan pernah ceritakan apa yang kamu lihat dan dengar malam ini kepada siapapun." Raffi bangkit, berat hati meninggalkan gubuk itu. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu, malam ini adalah malam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan rahasia Mbah Karto belum sepenuhnya terbuka. Sejak malam di gubuk tua itu, hidup Raffi tak pernah sama lagi. Ia tak hanya melihat Mbah Karto sebagai lelaki tua yang misterius, tapi sebagai seorang guru kehidupan yang tanpa sadar telah menanamkan benih-benih pemahaman yang dalam di hatinya. Raffi mulai memperhatikan bagaimana selama ini dirinya sering haus pujian. Ia mulai berpikir ulang tentang amal dan ibadah yang ia lakukan. Setiap malam, kata-kata Mbah Karto bergema dalam kepalanya. Amal yang benar adalah yang hanya diketahui Allah. Namun, meski pikirannya tercerahkan, hatinya tetap cemas. Sudah hampir 2 minggu sejak malam di gubuk itu, dan Mbah Karto kembali menghilang. Tak ada kabar, tak ada jejak. Di masjid, orang-orang mulai membicarakan hal-hal aneh. "Sudah berhari-hari nggak kelihatan," kata seorang bapak-bapak. "Apa jangan-jangan dia sakit keras di rumahnya?" "Ah, jangan-jangan sudah mati di pojokan mana," sahut yang lain sambil tertawa sinis. Raffi hanya diam, hatinya makin gelisah. Ia memutuskan mencari Mbah Karto ke rumahnya yang reot. Namun, saat tiba di sana, rumah itu terkunci rapat. Jendela tertutup rapat, seolah tak berpenghuni. Raffi mengetuk pintu berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Hari berganti malam, dan malam berganti hari. Raffi mulai merasa ada yang sangat tidak beres. Hingga suatu malam, ketika angin bertiup lebih dingin dari biasanya, Raffi bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat Mbah Karto duduk di bawah pohon besar, mengenakan pakaian putih bersih, wajahnya bersinar tenang. "Kamu sudah cukup belajar," kata Mbah Karto dalam mimpi itu. "Jaga hati. Jangan ulangi kesalahan yang pernah aku buat." Raffi terbangun dengan napas memburu.
Dadanya sesak, matanya panas. Mimpi itu terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Pagi harinya, ia memutuskan mencari Mbah Karto sekali lagi. Kali ini, ia membawa Pak Darno dan beberapa tetangga untuk membantunya. Mereka mendobrak pintu rumah Mbah Karto yang rapuh. Begitu pintu terbuka, bau anyir menusuk hidung mereka. Di dalam, di atas dipan tua, Mbah Karto terbaring diam, sudah tak bernyawa. Semua terhenyak. Tubuhnya tampak kurus, tapi wajahnya, anehnya, memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah ia pergi dalam damai, tanpa beban. Orang-orang kampung mulai berkerumun, sebagian memasang wajah iba, sebagian lain bergumam lirih. Namun, tak ada yang benar-benar tahu siapa Mbah Karto sebenarnya. Mereka hanya melihat jasad seorang lelaki tua yang selama hidupnya dikenal sebagai ahli maksiat. Raffi berdiri terpaku. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia tahu, ia satu-satunya yang menyadari siapa sosok yang kini terbaring di depan mereka. Tapi janji adalah janji. Rahasia itu akan ia bawa sampai mati. Selamat jalan, Mbah, bisiknya pelan. Semoga Allah memuliakanmu di sisinya. Sementara itu, langit di atas kampung Karangjati mendadak kelabu. Angin berhembus lembut, seolah mengantarkan ruh seorang kekasih Allah yang selama ini tersembunyi, menuju haribaannya. Dan misteri Mbah Karto tetap terkubur bersama jasadnya, tanpa ada satupun manusia yang benar-benar tahu kebenarannya. Hari-hari setelah pemakaman Mbah Karto, kampung Karangjati kembali tenang. Suasana yang semula penuh perbincangan tentang sosoknya yang aneh, mulai memudar seiring berjalannya waktu. Orang-orang kembali sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing, menganggap Mbah Karto hanya sebagai bagian dari masa lalu yang kini telah tiada. Namun, bagi Raffi, semuanya terasa berbeda. Walaupun jasad Mbah Karto telah dikubur, hatinya merasa seperti ada sesuatu yang hilang, yang belum sepenuhnya terjawab. Ia terus bergumul dengan pikirannya, teringat setiap kata yang pernah diucapkan oleh Mbah Karto. Amal yang benar adalah yang hanya diketahui Allah. Pagi itu, Raffi duduk di masjid, merenung. Ia merasa sangat dekat dengan Mbah Karto, meski tidak pernah bisa mengungkapkan semua yang ia rasakan. Tidak ada orang yang tahu siapa sebenarnya Mbah Karto. Tidak ada yang tahu bahwa ia adalah seorang wali yang rela hidup hina demi menyembunyikan kebaikan dan ibadahnya. Semua orang hanya melihat sisi luarnya yang penuh dengan hinaan dan cemoohan. Tiba-tiba, ia teringat akan suatu kejadian yang tak pernah benar-benar ia pahami, saat Mbah Karto pernah berkata, "Aku memilih hidup hina di mata manusia, agar hatiku tetap bersih di hadapan Allah." Kata-kata itu terus bergema dalam dirinya, membuka mata hatinya yang selama ini sering terlena dengan penilaian orang lain. Raffi merasa tergetar dalam dirinya, sebuah pencerahan yang mendalam. Sebagai manusia, kita seringkali terjebak dalam pandangan orang lain, mengejar pujian, dan takut dihina. Namun, Mbah Karto mengajarkannya untuk tetap menjaga keikhlasan dalam hati, bahkan ketika dunia tak pernah mengerti. Sejak saat itu, Raffi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia lebih fokus pada ibadahnya, lebih sabar menghadapi hinaan dan ejekan, dan lebih menghargai setiap amal yang dilakukan hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia. Suatu pagi, ketika ia berjalan menuju masjid, Raffi melihat seorang lelaki tua duduk di sudut jalan, di bawah pohon beringin besar. Orang itu mengenakan jubah lusuh, wajahnya penuh keriput, tetapi matanya bersinar terang. Raffi merasa ada yang sangat familiar dengan sosok itu. Tanpa ragu, ia mendekat. "Mbah?" panggil Raffi pelan, memandang lelaki tua itu dengan penuh rasa ingin tahu. Lelaki itu menoleh, dan senyum lembut muncul di wajahnya. "Iya, Nak, kamu kelihatan seperti sudah memahami sesuatu." Raffi terpana, ia merasa seolah melihat bayangan Mbah Karto dalam diri lelaki tua ini. "Mbah Karto?" tanyanya perlahan. Lelaki itu mengangguk, wajahnya dipenuhi kedamaian. "Ya, aku. Tapi ingatlah, Nak, aku hanya manusia biasa. Yang menjadi hakikat itu hanyalah Allah." Raffi terdiam. Ia merasa seperti menerima sebuah petunjuk baru dalam hidupnya. Ia tahu, meskipun Mbah Karto sudah meninggal, ajaran dan pesan-pesan yang ditinggalkan akan terus hidup dalam dirinya. Raffi pun berjanji,
untuk selalu menjaga hatinya, agar tetap lurus di jalan Allah, meskipun dunia ini terus berputar dengan segala kebisingan dan godaan. Pada akhirnya, Raffi meninggalkan sosok lelaki tua itu dengan rasa damai di hatinya. Ia menyadari, hidup ini bukan tentang bagaimana orang melihat kita, tetapi bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan Sang Pencipta, Allah. Beberapa bulan kemudian, ketika Raffi sudah semakin matang dalam pemikirannya, ia memutuskan untuk pergi ke sebuah pesantren untuk mendalami ilmu agama lebih dalam. Di sana, ia ingin menuntut ilmu agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih ikhlas dalam beramal, sama seperti yang telah diajarkan oleh Mbah Karto. Namun, di balik semua itu, satu hal yang selalu ada dalam hati Raffi, Mbah Karto, seorang wali Allah yang rela hidup dalam hinaan demi menyembunyikan amal dan ibadahnya, akan selalu hidup dalam kenangan dan doa-doa Raffi. Tidak ada yang pernah tahu siapa dia sebenarnya, dan mungkin memang seperti itulah jalan yang benar bagi seorang kekasih Allah untuk hidup. Dari kisah ini kita belajar bahwa ikhlas adalah puncak dari amal yang paling mulia. Sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, jika hanya untuk dilihat manusia, maka tidak akan bernilai di hadapan Allah. Justru, amal yang tersembunyi dan hanya antara hamba dengan Tuhannya adalah amal yang paling selamat dari ria dan sum'ah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Maidah 27. Semoga kisah ini mengingatkan kita untuk terus memperbaiki niat dalam setiap amal yang kita lakukan, dan selalu menjaga hati agar tetap lurus hanya mengharap ridho Allah. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seolah nyata agar kita semua dapat mengambil hikmah dan pelajaran darinya. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu semata-mata hanya kebetulan dan tidak ada unsur kesengajaan. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Jika teman-teman merasa terinspirasi atau mendapatkan manfaat dari cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kami semakin semangat membagikan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.